Israel dan Hamas telah memperpanjang masa gencatan senjata selama 2 hari yang dimulai pada Selasa 28 November kemarin. Sejumlah negara termasuk Indonesia menyerukan agar gencatan senjata dapat diberlakukan secara permanen di jalur Gaza. Kita bahas bersama Siti Mutia Setiawati, dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Visipol Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat sore Bu Mutia. Selamat sore Mas Iqbal. Baik, Bu Mutia, kita tahu bersama bahwa hari ini waktu setempat adalah hari terakhir gencatan senjata yang berlangsung di Gaza. Apa catatan Anda selama gencatan senjata berlangsung ini? Ya, tentu saja seperti yang kita lihat di televisi ya, bahwa gencatan senjata ini menghentikan serangan terhadap Gaza. Kemudian gencatan senjata ini juga memaksimalkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat di Gaza, orang Arab Palestina di Gaza. Ya, jadi itu yang saya perhatikan melalui media massa ya. Jadi itu yang saya catat juga, bahwa gencatan senjata ini kemudian yang paling penting dari semua itu adalah pertukaran tahanan, baik itu yang ditahan Hamas maupun yang ditahan oleh Israel. Jadi pertukaran itu juga melegakan keluarganya tentu saja yang ditahan. Meskipun demikian, kita was-was karena gencatan senjata ini akan berakhir segera, dan kemudian apa yang akan terjadi, apakah penyerangan terhadap Arab Palestina di Gaza akan dilanjutkan. Itu tidak ada semua orang pun yang bisa menjamin bahwa selanjutnya Israel tidak akan menyerang. Jadi usulan dari Ibu Retno Marsudi yang itu merupakan amanat dari Menteri Organisasi Kerjasama Islam yang bertemu di Riyadh beberapa waktu yang lalu, Ibu Menteri memang sudah menyampaikan dengan baik tuntutan gencatan senjata permanen. Tetapi dalam teori ya, secara teori gencatan senjata permanen itu juga tidak cukup. Tadi juga Ibu Menlu juga telah melansir bahwa telah mengindikasikan bahwa gencatan senjata itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah penyelesaian konflik itu sendiri, itu ya, setelah gencatan senjata dilakukan. Nah, ini kalau nanti gencatan senjata permanen itu memang kemudian disetujui oleh Israel, ya terutama oleh Israel, berhenti, tapi juga yang kedua juga Hamas tidak lagi menyerang, itu berarti keberhasilan Ibu Menlu dan 11 Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam lain yang telah melakukan safari diplomasi ya, jadi shuttle diplomasi namanya, yang perjalanan dari Tiongkok kemudian ke Rusia, ke Inggris, kemudian ke Prancis, ke 4 dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, supaya mereka mau mendesak Israel untuk bersedia melakukan mentaati gencatan senjata permanen. Oke, tapi Bu Mutia, terkait dengan gencatan senjata ini, apakah sudah memang masing-masing dari pihak militer Israel maupun dari Hamas sendiri, apakah memang sudah maksimal begitu, seperti halnya penyerahan dari sandranya, lalu juga bantuan, karena ada informasi bahwa bantuan ini sebenarnya juga cukup sulit, masih ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak Israel. Ya, terus terang saya juga hanya melihat dari media ya Mas, media cetak maupun media elektronik, yang itu saya amati Israel itu juga sebetulnya tidak sepenuhnya kemudian mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza gitu. Itu yang saya tahu. Selanjutnya saya kurang tahu ya, karena saya tidak menyaksikan langsung di lapangan. Dari laporan media memang begitu, banyak yang dihambat oleh Israel. Tetapi di lain pihak saya juga melihat juga ada media yang melaporkan bahwa ini yang saya lihat
truk ini kan sangat viral ini ya, bahwa bantuan masuk berbondong-bondong Yep. gitu ya. Itu kan ini sangat viral yang kita sudah sejak gencatan senjata 6 hari yang lalu itu ini sudah kita lihat. Jadi saya punya optimisme bahwa sebetulnya ya menghambat itu sejauh mana kita tidak tahu karena itu harus ke lapangan ya. Tapi yang kita lihat rombongan truk yang membawa bantuan kemanusiaan itu sangat viral dan membuat kita sangat berharap supaya bangsa Arab Palestina yang menderita di Gaza itu bisa tertolong dengan bantuan ini. Oke, Bu Mutia, satu lagi ini terkait dengan apa yang tadi Bu Mutia katakan bahwa kalau saya tidak salah mohon dikoreksi, ada 11 negara begitu yang ikut ikut serta begitu dalam hal bisa terjadinya gencatan senjata ini. Dan di satu sisi negara Qatar juga menjadi salah satu negara yang cukup besar begitu, punya andil dalam memediasi ini. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait ini? Sementara Qatar kalau saya tidak salah juga tidak punya hubungan diplomatik. Sementara beberapa waktu lalu Indonesia juga sempat diminta untuk mewakili anggota OKI ke Biden agar merayu Israel untuk hentikan perang. Nah, ini bagaimana respon Anda? Ya, kalau saya Qatar itu memang dedikasinya untuk menyelesaikan konflik regional Timur Tengah itu dedikasinya tinggi ya. Makanya seringkali Qatar itu dituduh melindungi terorisme. Padahal sebetulnya Qatar itu adalah ingin menyelesaikan komitmen Emir Hamad itu untuk menyelesaikan masalah tidak hanya konflik Arab Palestina Israel ya, tetapi menyelesaikan persoalan di regional Timur Tengah itu tinggi gitu ya. Makanya dia bilang bahwa Qatar sebagai negara yang berdaulat dia boleh misalnya Hamas itu digencet oleh Israel, dia membolehkan warga Hamas itu untuk tinggal di Qatar gitulah. Itulah yang dituduh oleh Barat sebagai pelindung teroris. Padahal sebetulnya Qatar yang saya amati mempunyai komitmen untuk menyelesaikan, dan itu kan terbukti ya. Qatar itu selalu misalnya konflik Yaman dengan Arab Saudi itu kan dia juga ingin menyelesaikan. Dia tidak mau juga bergabung dalam aliansi militer Islam yang dicanangkan oleh Arab Saudi. Makanya dia di blokade itu kan tidak nurut pada Arab Saudi ya. Ya karena dia komitmen dia. Jadi ini kalau tadi dalam berita itu dikatakan sebagai mediator, saya kira dia sudah menunjukkan kenetralannya dalam konflik ini ya. Tidak seperti kita Indonesia itu kan kita itu cenderung mendukung bangsa Arab Palestina ya. Sehingga untuk menjadi mediator itu tidak memenuhi syarat, tapi menjadi fasilitator itu bisa seperti yang dilakukan oleh Ibu Menlu ini ya, bersama dengan 11 Menlu OKI ya, diantaranya ada Turki. Oke, nantinya setelah adanya fasilitator yang melalui Bu Menlu Retno Marsudi, tentunya akan seperti apa nantinya? Apakah ini benar-benar bisa terwujud yang kita harapkan bahwa akan adanya gencatan senjata secara permanen di Gaza, atau justru hal ini masih jauh sekali untuk bisa kita lihat bersama? Ya, kalau gencatan senjata permanen itu sekali lagi sangat tergantung pada political will dari Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa, juga dari Israel sendiri ya. Kita itu ini kan suatu kalau pertandingan itu pertandingan yang tidak seimbang ya. Israel itu didukung oleh Amerika Serikat bersama negara-negara Uni Eropa, yang itu merupakan dua superpower. Kalau saya lihat Uni Eropa itu secara bersama-sama merupakan superpower. Bayangkan Israel didukung oleh dua superpower, sementara Arab Palestina yang dalam hal ini Hamas itu seperti ya dukungan kita, dukungan yang lain itu kan bukan dukungan militer. Kalau mereka kan dukungan militer. Ya, jadi kita itu ya dalam
dalam hal ini harus menyadari bahwa kita itu berhadapan dengan raksasa gitu. Bagaimana kita menghadapi raksasa, menundukkan raksasa supaya mau dengan kemauan kita itu memang harus dicari cara. Kalau saya hanya tahu secara teori negara besar itu hanya akan tunduk ya nanti kalau dia merasa sangat membutuhkan dengan negara yang dihadapi. Lah sekarang siapa itu ya, Rusia sedang perang dengan Ukraina. Cina selama ini dia memang tidak terlibat dalam konflik Arab Palestina ataupun konflik di Timur Tengah secara real ya. Cina itu tidak. Kemudian ada yang mengusulkan BRICS ya, BRICS ada Rusia dan Cina, di situ ada Brasil dan India, yang itu juga saya melihat kurang bisa diharapkan lah kalau BRICS. Nah sekarang siapa? Kalau Iran itu dituduh oleh Amerika Serikat dan sekutunya bahwa Iran itu mempunyai senjata nuklir pemusnah massal. Kan selama ini Iran juga tidak, berarti Iran tidak terbukti dia mempunyai senjata nuklir yang termasuk senjata pemusnah massal. Jadi usulan kita itu harus kita sadari ini usulan terhadap giant ya, raksasa. Bagaimana caranya gitu. Jadi kita melihat Hamas juga, kalau tidak ada Hamas, Arab Palestina itu siapa yang membela? Fatah kan sudah hidup enak di Ramallah gitu ya. Jadi saya bukan berarti setuju dengan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, tapi bagi Hamas mereka itu no choice dan ini pertandingan yang tidak imbang. Dia kan dalam rangka bagaimana membuat Israel itu dipojokkan, tapi dia tetap saja terbukti dia tidak kuat ya. Jadi pihak Arab Palestina itu lemah dan didukung oleh negara-negara yang menurut saya secara militer juga tidak kuat, seperti halnya Israel didukung oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat ya. Ini pertandingan yang tidak imbang. Makanya kita terus menerus mendorong untuk gencatan senjata. Setelah serangan itu dihentikan, harus dilanjutkan dengan perundingan, dan supaya perundingan itu berhasil harus membicarakan tentang kemerdekaan Arab Palestina. Tanpa itu ini akan berulang-ulang terus sampai tujuan Israel memusnahkan bangsa Arab Palestina tercapai. Oke, berarti sampai saat ini politik diplomasi itu sendiri belum dilakukan atau memang sudah dilakukan kalau menurut Ibu? Diplomasi itu Bu Retno dan Menteri Luar Negeri Oki yang lain, 10 Menteri Luar Negeri yang lain sudah melakukan namanya shuttle diplomasi. Shuttle diplomasi itu diplomasi wirawiri kalau bahasa Jawa ya. Jadi diplomasi yang dari negara satu ke negara lain kan, sudah disampaikan dari Cina ke Rusia, kemudian ke Inggris, ke Perancis, itu kan 4 negara Dewan Keamanan karena menganggap bahwa Joe Biden itu sudah didekati oleh Presiden Jokowi ya pada waktu APEC, ya itu tidak perlu ke sana. Ini diplomasi yang shuttle diplomasi ini biasanya berhasil gitu. Tetapi kalau kita lihat berhasil hanya mencapai sampai perundingan, tapi perundingan itu lain lagi nanti ya, karena Condoleezza Rice ya waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama seperti Bu Retno ini, melakukan perjalanan dari negara satu ke negara yang lain, meminta negara-negara Arab itu untuk mendorong Arab Palestina jangan melakukan kekerasan gitu ya, dan itu berhasil. Kemudian ada perundingan yang kita tahu ya, pada masa itu perundingan Arab Palestina Israel itu mencapai banyak ya, yang pernah saya ceritakan yang terakhir tentang Annapolis itu ya, itu lumayan memberi otoritas Palestina, mempunyai wilayah otoritas. Itu kan suatu capaian yang cukup melegakan untuk shuttle diplomasi ya. Bu Retno itu melakukan shuttle diplomasi namanya. Oke, baik Ibu, tentunya diplomasi sudah dilakukan, tentunya tinggal perundingan
lainnya begitu yang bisa membuat adanya perubahan tentunya menjadi yang lebih baik di jalur Gaza ini antara Israel dan juga Hamas. Terima kasih Ibu sudah berbincang dengan kami. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, selamat sore Mas.